Shalom, perkenalkan nama saya Aris Yohanes Elean, tunanetra total, sama sekali tidak bisa melihat. Dan saya sempat bekerja di beberapa tempat. Yang terakhir sekarang saya bekerja di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta, sebuah sekolah luar biasa untuk tunanetra. Tapi sebelum itu saya sempat juga bekerja di salah satu sekolah di Kebun Jeruk sebagai IT supportnya untuk di sekolah tersebut. Tapi hanya bertahan selama 5 bulan, itu di tahun 2017. Dan saya diputus kerja gitu, di PHK, karena sesuatu hal dianggap tidak bisa mengerjakan dengan baik karena dianggap tidak melihat gitu. Jadi semenjak saya di PHK, saya bingung mau ngapain, sementara kebutuhan semakin tinggi sekaligus juga untuk membiayai saya yang masih kuliah. Jadi saya sebenarnya bekerja dan kuliah. Nah, saya berdoa kepada Tuhan. Saya gak mau kesulitan ekonomi karena saya harus tetap bisa menyelesaikan kuliah saya dan juga membiayai kebutuhan bulanan yang terus berjalan. Semua saya jual, barang-barang saya jual demi untuk bertahan hidup. Dan saya berdoa kepada Tuhan, saya percaya pasti saya akan baik-baik saja. Lalu doa-doa saya terjawab. Tiba-tiba mantan guru saya waktu saya SD menghubungi saya. Katanya di sini ada lowongan, tapi nggak janji untuk bisa membantu untuk menembus ke atas supaya bisa saya diterima. Karena beliau kebetulan menjadi kepala sekolah di sekolah yang sekarang saya bekerja. Lalu tanpa banyak cerita lagi, saya segera menyiapkan berkas yang diperlukan dan segera menemui beliau. Lalu sambil berharap dalam hati dan berdoa, saya membawa berkas tersebut dan ya beliau membantu saya untuk menyerahkan berkas ke dinas-dinas terkait. Karena kebetulan memang sekolah ini sekolah negeri, jadi urusan birokrasinya sedikit lebih panjang. Nah, saya tunggu dengan cemas. Setelah beliau membantu saya itu, saya harus menunggu selama 3 bulan tanpa kepastian. Tetapi saya usahakan untuk hadir ke sekolah dan mengerjakan apa saja yang bisa saya kerjakan. Misalnya membantu guru komputer untuk mengajar komputer. Lalu menyiapkan hal-hal mengenai komputer yang diperlukan. Walaupun saya tidak menerima bayaran sepeser pun pada saat itu. Tapi saya yakin apa yang saya lakukan jika Tuhan berkehendak, ya pasti saya akan mendapatkan yang terbaik dengan uang yang semakin menipis. Dan puji Tuhan, kabar itu datang juga. Tiba-tiba dari suku dinas pendidikan menelpon saya secara langsung dan meminta bahwa saya harus mengecek rekening apakah sudah ada dana masuk atau tidak untuk penggajian. Karena katanya sebenarnya saya sudah dapat gaji, tapi ada report bahwa gajinya bermasalah. Saya bingung, saya belum merasa menerima gaji, tapi kenapa bermasalah disebutnya. Lalu betul saja saya segera datang ke bank dan memeriksa apakah rekening saya sudah terisi. Dan betul, ada transferan gaji bulan Maret. Saat itu saya kondisinya ada di bulan April tanggal 10. Jadi gaji itu udah masuk dari tanggal 1 bulan April. Sementara saya masih belum menyadari bahwa saya sudah menerima gaji. Dan saya pada saat sampai dengan tanggal 10 betul-betul habis uang. Tinggal beberapa ribu saja di kantong saya. Dan saya bingung bagaimana
barang-barang sudah hampir habis untuk saya jual. Dan saya juga bingung untuk bisa makan ke depan dan segala macamnya. Dan saya waktu itu berdoa, semoga ada mukjizat yang terjadi, semoga ada keajaiban yang terjadi. Dan puji Tuhan, ternyata ada telepon itu dan bilang gaji sudah masuk. Berarti kalau gaji sudah masuk, berarti saya sudah secara resmi diterima oleh pemerintah DKI Jakarta, karena sekolah ini juga di bawah tanggung jawab DKI Jakarta. Haleluya, puji Tuhan. Saya diterima. Singkat cerita, saya bekerja mulai dari pengumuman itu sampai dengan bulan Mei, tiba-tiba datang undangan dari Malaysia, di mana Malaysia ini biasa mengundang saya untuk menghadiri event tahunan. Saya harus mengajar komputer tingkat internasional di Malaysia, dan disponsori oleh yayasan dari Jepang yang namanya Japan Braille Library. Dan saat undangan itu datang, saya bingung. Apa yang saya bingungkan? Karena saya baru saja diterima kerja di sekolah negeri ini, sekolah negeri yang di bawah pemerintah. Walaupun statusnya belum PNS. Justru karena statusnya bukan PNS, jadi sangat riskan sekali untuk bisa pergi-pergi. Apalagi undangan itu dalam jangka waktu lama. Saya harus hadir di Malaysia selama 1 bulan full tanpa berhenti. Dan saya harus izin dari sekolah untuk tidak bekerja di sekolah selama sebulan. Nah, bagaimana? Tapi kalau tidak saya ambil, saya akan ya kemungkinannya hal terburuk yang saya pikir waktu itu, saya tidak dipakai lagi secara internasional. Saya berpikir sayang juga kalau dilewatkan, karena ya lumayan kalau kita bisa pergi ke internasional untuk event internasional itu, lumayan lah yang bisa saya peroleh. Lalu saya berdoa lagi, ya jika ini kehendak Tuhan Yesus, maka pasti semuanya akan dipermudah. Oke, lalu saya mencoba menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah kaget. Dia bilang, kalau secara pribadi saya mengizinkan, tapi bagaimana? Kamu akan pergi 1 bulan. Ini bukan main-main, kamu baru lagi di sini. Takutnya ke depannya ketika perpanjangan kontrak, kamu tidak diangkat lagi. Saya bingung juga, tapi ya sudah, saya harus memilih. Akhirnya saya nekat. Saya tetap mengusahakan untuk berkas itu bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait supaya saya bisa dapat izin. Dan kepala sekolah, puji Tuhan, sangat mendukung. Jadi karena ini event internasional dan juga mengangkat nama sekolah dipikir pada waktu itu, jadi saya dibantu untuk diurus secara administrasi perizinannya. Tapi ketika kepala sekolah itu yang mengurus, sampai di suku dinas pendidikan ditolak karena katanya tidak ada izin, selama ini tidak ada. Pun kalau ada untuk yang karyawan kontrak itu hanya cuti hamil. Tapi kan ini laki-laki, nggak bisa hamil, jadi nggak ada. Dengan kata lain saya ditolak perizinannya. Lalu saya bingung lagi, karena hari semakin dekat, saya semakin dikejar-kejar untuk mengirimkan tiket perjalanannya ke pihak Malaysia. Nah, saya bingung. Lalu saya berdoa dan akhirnya saya memutuskan untuk datang sendiri ke suku dinas pendidikan. Tapi sebelum datang, berkas yang dikembalikan saya ambil, lalu saya topang tangan dan saya bilang, dalam nama Yesus semuanya akan baik-baik saja, saya akan berhasil. Lalu singkat cerita, saya pergi dengan mengendarai ojek. Saya pergi ke gedung suku dinas pendidikan dan bertemu langsung dengan
pihak administrasinya di sana. Dan setelah saya sampaikan apa yang jadi tujuan saya, mereka katakan, oke, gini saja, tunggu 1 bulan lagi. Tidak, tunggu 1 minggu lagi, nanti kami akan kabari Bapak. Karena saya dari sekolah, maka mereka memanggil saya Bapak. Oke, saya tunggu 1 minggu. Lalu saya pulang dengan harap-harap cemas. Dan seminggu berlalu, belum juga ada kabar. Masuk lagi tanggal merah. Menjelang, bukan tanggal merah, tapi masuk libur menjelang Lebaran. Nah, wah sudah mau Lebaran ini, tapi belum ada kabar, saya bingung. Akhirnya tidak bisa berbuat banyak hal, lewatlah Lebaran. Lalu saya nekat lagi, saya datang lagi deh ke Bapak yang menjanjikan itu, bahwa saya akan mendapat info, tapi sampai sekarang belum ada info. Kurang lebih itu sekitar 1 bulan saya menanti ketidakjelasan. Lalu sebelum saya berangkat, seperti biasa, saya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti berhasil. Nah, saya naik motor lagi. Ya tentu naik ojek, karena nggak bisa nyetir sendiri. Jadi saya sampai di gedung suku dinas pendidikan, lalu bertemu dengan Bapak yang kemarin saya jumpai, dan sembari saya berdoa dalam hati dan meyakini saya hari ini berhasil. Ternyata pas sampai di depan beliau berkata, oh iya saya lupa, oke deh, suratnya sebenarnya belum saya sampaikan ke atasan saya. Waduh Pak, terus gimana Pak? Tenang aja, udah kamu berangkat aja. Oh gitu, bener nih Pak, saya berangkat aja. Iya, terus nanti absensinya gimana Pak? Kan sidik jari. Tenang aja, tenang. Udahlah berangkat aja. Haleluya, saya boleh berangkat. Lalu saya lapor ke kepala sekolah dan beliau kaget. Oh bisa, ya udah kalau gitu berangkat aja. Terus absensinya gimana Pak? Ya kan mereka bilang nggak usah khawatir soal absensi, kan udah diizinkan. Oke, akhirnya saya berangkat dan berhasil berangkat, dan puji Tuhan gaji saya pun tidak dipotong. Jadi saya boleh pergi ke Malaysia mengajar tingkat internasional di sana, dan gaji saya tetap full, dan saya tidak dipecat juga karena anak baru sudah minta izin 1 bulan. Cukup lama itu, bukan main-main. Kantor mana yang mengizinkan seperti itu? Dan saya kembali deg-degan, jangan-jangan nanti angkatan berikutnya, pengangkatan untuk tenaga kontrak berikutnya saya tidak lolos. Tapi tahun berganti dan puji Tuhan saya tetap lolos untuk bisa tetap bekerja di lingkungan sekolah di mana saya bekerja sekarang. Sampai tiba di tahun 2020. Kuliah saya sudah masuk semester 6 di kampus, dan pada saat semester 5 saya mendapatkan informasi adanya Apple Developer Academy.